Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan striker Manchester United Louis Saha memperingatkan kepada semua pemain muda agar berhati-hati apabila ingin pindah ke Old Trafford, termasuk sosok dua Prancis Marcus Thuram dan Randal Kolo Muani. Kontrak Thuram di Borussia Mönchengladbach akan berakhir pada musim panas tahun depan. Penyerang asal Prancis tersebut kabarnya dalam radar Manchester United. Dengan United masih terus membangun skuad, Louis Saha menyarankan pemain seperti Thuram dan Muani perlu berhati-hati jika mereka akan menjadi sasaran setan merah. Menurut Louis Saha, bermain bagus saja tidak cukup untuk bermain di klub besar seperti MU. Saha berharap Thuram dan Kolo Muani mempelajari proyek yang sedang dibangun Erik ten Hag apabila mendapatkan tawaran pindah ke Old Trafford. Manchester United berpotensi tidak menurunkan 3 pemain pilar mereka di awal Liga Inggris 2022-2023 bergulir kembali. Pasalnya ketiga pemain itu baru saja berjuang bersama tim nasional masing-masing di ajang Piala Dunia 2022. Ketiga pemain yang dimaksud adalah bek timnas Prancis Rafael Varane, bek timnas Argentina Lisandro Martinez, dan penggawa Portugal Diogo Dalot. Mereka diduga bakal absen karena mengalami kelelahan dan cedera yang mungkin saja terjadi karena Piala Dunia 2022. Sejauh ini MU tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir mereka. Telah naik ke urutan kelima klasemen Liga Inggris 2022-2023. Pelatih MU Erik ten Hag berharap timnya bisa tampil lebih baik di laga tersisa hingga menembus 4 besar. Tapi tentu mereka butuh pemain dalam keadaan fit. Teruntuk Rafael Varane, dia sempat absen di laga perdana Prancis melawan Australia, tapi 6 laga selanjutnya dia selalu dipasang sebagai starter. Sementara Lisandro Martinez tampil dalam 5 pertandingan Argentina di Piala Dunia 2022. Dia kebanyakan tampil sebagai pemain pengganti dan tidak bermain selama final. Varane dan Martinez akan kembali ke Old Trafford beberapa waktu setelah selesai dengan urusan Piala Dunia. Ten Hag pun perlu memutuskan apakah keduanya siap untuk tampil di laga terdekat melawan Nottingham Forest. Sementara Diogo Dalot sejatinya sudah kembali ke Manchester setelah membantu negaranya mencapai perempat final di Qatar. Namun sang pemain belum bergabung dengan klub karena mengalami masalah hamstring. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Antoine Griezmann nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu diklaim telah melepaskan tawaran perdana mereka ke Atletico Madrid. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik merekrut Griezmann karena Erik ten Hag sangat menyukai fleksibilitas sang striker. Griezmann memang memiliki posisi asli sebagai penyerang, namun ia bisa bermain di sektor sayap, di belakang striker, bahkan di lini tengah. Erik ten Hag menilai Griezmann bisa memberikan dampak yang bagus untuk timnya, jadi ia tertarik untuk mengamankan sang striker. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah bergerak untuk mengamankan jasa Griezmann. Setan Merah sudah mengajukan tawaran ke Atletico Madrid untuk jasa sang striker. Mereka menawarkan bayaran sebesar 60 juta euro untuk pemain timnas Prancis tersebut. Saat ini Setan Merah sedang menunggu respon dari Atletico, di mana mereka berharap Los Rojiblancos mau menerima tawaran mereka. Ada kabar baru terkait skuad Manchester United. Winger mereka Jadon Sancho dilaporkan belum kembali ke Manchester untuk berlatih bersama skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menggelar latihan untuk persiapan melawan Burnley. Namun Jadon Sancho tidak terlihat di Carrington yang merupakan markas latihan MU. Jadon Sancho dilaporkan masih belum kembali ke Inggris karena ia masih berlatih seorang diri di Belanda. Sang winger menyepi di ke Belanda atas rekomendasi Erik ten Hag. Ia mendapatkan menu latihan khusus untuk mengembalikan kondisi fisik dan juga mental sang pemain.
Dalam wawancaranya baru-baru ini, Erik ten Hag memang tidak menetapkan deadline untuk kembalinya Sancho ke skuadnya. Ia ingin Sancho benar-benar fit di Belanda. Ia ingin sang winger kembali menemukan kepercayaan diri sekaligus performa terbaiknya lagi. Jadi ia akan membiarkan Jadon Sancho berlatih selama mungkin di Belanda sebelum sang pemain ditarik pulang ke Manchester. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Diogo Costa bakal menemui jalan buntu lantaran Porto dikabarkan akan memblokir semua jalan keluar sang kiper. Manchester United sekarang ini masih punya David De Gea, namun masa depan kiper Spanyol tersebut tidak menentu. Sekarang ia masih terikat kontrak sampai tahun 2023 saja. Mereka memang masih punya opsi memperpanjang masa kerjanya setahun lagi. Namun MU segera bergerak mencari kiper penggantinya. Nama Diogo Costa pun masuk dalam daftar belanja setan merah. Kini ada kabar kurang bagus bagi MU dalam perburuan Diogo Costa. Porto kabarnya akan memblokir semua jalur transfer sang kiper. Kabar ini diklaim oleh Corriere da Manha via Sportmail. Media Portugal tersebut mengatakan Porto tidak berniat untuk melego Costa pada Januari 2023 nanti. Langkah ini memang bisa dimaklumi sebab tentu akan sulit mendapatkan pengganti yang sepadan di tengah musim. Masih ada kans bagi MU untuk memboyong Costa pada musim panas 2022 mendatang. Namun mereka harus bersedia menembus sang kiper dengan bandrol 65 juta pound sterling. Penyerang Manchester United Marcus Rashford menepis berbagai tuduhan bahwasannya ia mementingkan tuntutan gaji untuk bertahan di Theatre of Dreams. Marcus Rashford menegaskan hasratnya adalah membawa MU kembali bermain di Liga Champions. Rashford musim ini bisa dikatakan jadi salah satu pemain terbaik MU. Pemain berusia 25 tahun tersebut berhasil bangkit dari keterpurukan dan produktif dalam mencetak gol bagi setan merah. Namun MU berada dalam kondisi yang kurang baik. Kontrak Marcus Rashford akan habis Juni 2023 nanti, dan ada banyak klub yang tertarik untuk membajak pemain asal Inggris tersebut. Beberapa media Inggris menurunkan kabar jika proposal yang dilayangkan MU terkait perpanjangan kontrak hingga kini belum mendapatkan jawaban dari Rashford. Lebih lanjut, tawaran dari manajemen MU dinilai tidak terlalu menggiurkan sang pemain. Dengan Rashford berharap ia mendapatkan upah yang lebih besar, senilai 400.000 pound sterling per pekan. Mendengar kabar tentang rumor tersebut, Marcus Rashford turun gunung untuk menepis tuduhan bahwa ia hanya ingin memperpanjang kontrak jika mendapatkan bayaran gaji tertinggi di klub asal kota pelabuhan. Klub tajir asal Liga Prancis Paris Saint-Germain dilaporkan siap memberikan gaji dengan nilai fantastis jika Rashford cabut dari MU dengan status free agent. MU saat ini berada di peringkat kelima klasemen dengan perolehan angka 26 dari 14 laga yang telah dimainkan. Emiliano Martinez sudah memantapkan dirinya sebagai salah satu kiper yang jago menghalau tendangan lawan selama 2 musim terakhir. Sejak bergabung dengan Aston Villa dari Arsenal seharga 20 juta pound sterling di musim panas 2020, dia telah mencatatkan 30 clean sheet dalam 91 pertandingan di semua kompetisi. Kehadiran Emiliano Martinez di bawah mister gawang menjadi kunci Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia pun diganjar penghargaan sarung tangan emas. Pakar transfer Fabrizio Romano pun memprediksi masa depan Emiliano Martinez usai tampil gemilang pada Piala Dunia 2022. Mari kita lihat di musim panas, efek domino akan dimulai dengan penjaga gawang, mungkin Chelsea dan mungkin MU. Emiliano Martinez bisa menjadi salah satunya yang berpotensi bergabung dengan kedua tim ini jika situasi seperti itu terjadi, katanya dalam podcast House of Champions CBS Sport. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Mohamed Kudus mendapatkan kendala. Bintang Ajax Amsterdam itu dilaporkan memiliki mahar transfer yang cukup tinggi. Manchester United dilaporkan jadi salah satu tim yang paling berminat untuk mendapatkan jasa Kudus. Namun laporan ESPN mengklaim bahwa setan merah harus siap keluar uang banyak untuk sang pemuda. Laporan tersebut mengklaim bahwa pada dasarnya Ajax tidak akan menghalangi MU untuk mendapatkan sang pemain. Ini disebabkan Ajax tahu pemain-pemain berbakat seperti Kudus bakal diincar banyak
klub top Eropa. Sementara mereka tidak punya kekuatan finansial yang mumpuni untuk mempertahankan sang pemain. Jadi mereka tidak akan menghalangi kepergian sang pemain asalkan MU membayar harga yang pantas untuk bakat sebesar Kudus. Raksasa era divisi itu mematok harga sang pemain di angka 45 juta euro. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk pemain sekaliber Kudus. Sekarang tinggal MU bersedia atau tidak membayar semahal itu untuk sang gelandang di tahun 2023 nanti. Manchester United akan ditantang tim divisi 2 Burnley di putaran keempat Carabao Cup 2022-2023. Pertandingan MU versus Burnley ini akan digelar di Old Trafford pada Kamis 22 Desember 2022 pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Laga melawan pemimpin klasemen sementara Championship 2022-2023 ini akan menjadi laga pertama MU setelah Piala Dunia 2022. Mampukah MU langsung tancap gas dan mengamankan tiket perempat final? Di putaran sebelumnya MU menyingkirkan sesama tim Premier League yakni Aston Villa. Waktu itu MU menang 4-2 di Old Trafford melalui gol-gol Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay. Untuk menghadapi Burnley, pelatih MU Erik ten Hag pastinya belum bisa memainkan Lisandro Martinez dan Rafael Varane seiring partisipasi mereka di final Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain Piala Dunia 2022 lainnya seperti Maguire dan Christian Eriksen bisa diturunkan sejak menit awal. Saat jeda kemarin MU memainkan 2 laga uji coba dan selalu takluk melawan Burnley dalam kompetitif pertamanya setelah Piala Dunia. Para pemain MU tentunya diharapkan mampu tampil lebih baik dan lebih serius.